Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Kembali bertemu dengan channel ebook statistik 1000 halaman. Pada kesempatan kali ini kita ingin sharing kembali tentang SEM PLS lebih unggul atau lebih bagus daripada Risrael dan Amos pada data ini. Mudah-mudahan judul ini memberikan pencerahan bagi kita ya. Sekali lagi, SEM PLS itu lebih unggul atau lebih bagus daripada Risrael dan Amos pada data ini ya. Dan mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan bagi kita semua, terutama kalangan akademisi, para dosen, mahasiswa, dan yang lainnya. Sekali lagi, jangan lupa untuk subscribe di channel ebook 1000 halaman, kemudian bunyikan loncengnya, dan juga ajak teman-teman semua untuk melihat atau mempelajari dan menelaah hasil video-video tutorial kami. Mudah-mudahan video tutorial kami bisa mencerahkan masa depan Indonesia yang lebih baik. Jangan lupa sekali lagi subscribe di channel ebook statistik 1000 halaman. Judul kali ini membahas tentang SEM PLS. Ya, nama softwarenya kebetulan Smart PLS yang kita gunakan itu Smart PLS versi 4. SEM PLS lebih unggul atau lebih bagus kita gunakan dibandingkan kita menggunakan Rizal dan Amos pada data ini. Oke ya. Video tutorial ini kami buat untuk suatu pencerahan bahwa sebenarnya antara SEM covariant Rizal dan Amos dengan SEM PLS itu adalah teman dekat. Ya, teman dekat yang melengkapi antara keduanya dan tidak perlu dibandingkan sebenarnya. Akan tetapi ada beberapa kampus yang alergi dengan SEM PLS ya, dengan SEM PLS alasan ini nih sehingga mereka tidak menggunakan SEM PLS, terutama di level disertasi. Di level disertasi ada mengkotak-kotakan bahwa kalau S3 atau disertasi itu harus pakai SEM covariant, Amos dengan Rizal. Mengapa? Karena disertasi itu ada suatu anggapan atau persepsi ini adalah studi yang hebat, studi konfirmatori, teorinya yang sudah dibangun sangat kuat. Karena ini kuat dan hebat konfirmatori, maka harus pakai Rizal dengan Amos. Ya, ada mengkotak-kotakan seperti itu. Sehingga akhirnya di beberapa kampus S2 dan S3-nya itu semuanya, terutama level S3-nya itu menggunakan Rizal dengan Amos. Jarang mereka menggunakan SMPLS, ya. Nah, studi kali ini adalah data real berasal dihimpun oleh mahasiswa, kemudian di-sharing kepada saya, cuman saya bedakan nama variabelnya saja. Tapi ini ada real dan nyata, bukan karangan saya datanya. Oke, kita akan mempelajari dengan SEM covariant dulu. Nama analisisnya SEM covariant. Ya, nama analisisnya itu SEM covariant. Nama softwarenya Rizal dengan Amos. Di Smart PLS PS4 juga ada tuh analisis SEM covariant berbasis covariant. Stata EKS punya analisis untuk SEM covariant. Prinsip algoritmanya ini kita pahami. SEM covariant itu menggunakan penaksir maksimum likelihood dengan minimumkan fungsi perbedaan antara matriks covariance data dengan matriks covariant taksiran model. Studi konfirmatori menggunakan input data matriks covariance karena diasumsikan bahwa matriks covariance lebih mewakili hubungan linier antar variabel. Nah, ini ada di bukunya Schumacher dan Lomax tentang Introducing to SEM with Rizal tahun 2010. Bunyinya kayak begitu. Ya, prinsip algoritmanya. Aliran studinya adalah konfirmatori, jadi mengkonfirmatori ya teori model yang kita bangun berdasarkan dari data empiris, maka disebut sebagai studi konfirmatori. Kemudian model yang dibangun harus landasannya teori yang kuat. Atas alasan inilah konfirmatori dan teori yang kuat, maka beberapa kampus menggunakan disertasi mereka harus menggunakan Rizal atau Amos, terutama Amos. Ya harus pakai Amos di sini, harus pakai Amos SEM covariant. Oke. Meskipun demikian, ya ini perlu diketahui oleh para dosen, ya terutama dosen-dosen pembimbing dan penguji di level S3, doktor dan profesor, yang mereka fanatik berat dengan Amos dan Rizal. Ya, dalam peristiwa matematika, ya maksimum likelihood sebagai penaksir itu mengalami kegagalan. Ya, di dalam iterasinya menemukan solusi yang unik, mereka mengalami kegagalan maksimum likelihood yang disebut sebagai Haywood cases. Ya, dalam istilah SEM, covariant disebut Haywood cases. Keluar angkanya, tapi angkanya aneh. Contoh atau tidak wajar. Apa itu standar error nilainya negatif? Nggak mungkin. Standar error tuh nggak mungkin nilainya 0, apalagi negatif. Standar error tuh pasti nilainya di atas 0, 0,000 minimal. Ya, atau 0,1, 0,02, dan lain-lainnya. Standar error tidak mungkin negatif. Ya, apalagi bernilai negatif tidak mungkin, apalagi bernilai 0 tidak mungkin. Kedua, koefisien korelasi bisa terjadi di atas 1. Nah, baru beberapa hari yang lalu saya mengolah data itu ada data itu di atas 1 korelasinya. Nggak mungkin.
Fade coefficient nilainya di atas 1. Nggak mungkin. Fade coefficient maksimum 1. Kalau 1 pun itu pun aneh bagi saya. Apalagi 0,99, 0,98, 0,95 itu aneh. Terlalu tinggi fade coefficientnya. R square negatif dan bahkan nilainya bisa di atas 1. Oke, R square itu maksimum 1. Ya, minimum itu adalah 0,0000. Nggak mungkin dia nilainya negatif. Kemudian muncul peringatan error varian negatif. Nah, kalau kita menggunakan Rizal dan Amos, itu seringkali muncul kayak begini. Ya, itu yang disebut sebagai Haywood cases. Ya, artinya bahwa ketika terjadi meminimumkan fungsinya, terjadi dapat itu minimum perbedaan antara dua matrik kovarian ini, tapi keluar outputnya kayak begini. Ini yang disebut sebagai kegagalan Rizal dan Amos menemukan solusi yang unik. Lalu, ketika mahasiswa menghadapi itu gimana? Kadang-kadang kan mahasiswa bingung, begitu di run, hasilnya adalah nggak ketemu kayak tadi, tidak menemukan solusi yang unik. Apakah tesis dan disertasinya kiamat? Iya kan? Nah, yang dilakukan oleh para mahasiswa rata-rata adalah memaksakan mereka mengubah-ubah data sehingga datanya dipas-pasin dan terus dipas-pasin. Dalam rangka apa? Memenuhi keinginan dosen, karena dosen memaksa harus pakai Rizal dengan Amos di kampus ini. Apa yang terjadi? Mahasiswa mengubah-ubah data mereka. Nah, ini tidak baik maksud saya. Oleh karena ini, mudah-mudahan presentasi ini memberikan wacana bahwa apabila di dalam data penelitian kita itu Rizal maupun Amos mengalami kegagalan yang disebut sebagai Haywood cases, maka jangan diubah-ubah datanya. Jangan diubah-ubah nih datanya. Dan tesis dan disertasinya enggak kiamat. Tetap masih bisa kita gunakan. Nah, kita pelajari mengapa sih Rizal dengan Amos itu mengalami kegagalan dan estimasi data atau sering disebut Haywood cases. Ini jawabannya. Ya, menurut Hugland dan Boomsma, sample size, kompleksitas model, low reliability, distribusi data, sehingga menyebabkan data tidak cocok dengan model. Mana jurnalnya? Ini jurnal ditulis oleh Hugland. Ya, saya bukakan dulu. Ini adalah jurnalnya, The Robustness of Rizal atau Amos Modeling Revisit, Anna Boomsma dan Hugland. Siapa mereka? Dari University of Groningen. Bagus ya, universitinya. Penulisnya. Mereka adalah dari Department of Statistics and Measurement Theory dan teori pengukuran. Pasti mereka orang hebat. Betul kan? Mereka orang yang hebat, nulis jurnal jurusan Robustness of Rizal Modeling Revisit. Tulisan Boomsma dan Hugland. Lihat hasil simulasi yang mereka lakukan. Oke, simulasi yang mereka lakukan nanti di bagian bawah ketemu nih. Bentar, saya tunjukkan. Nih. The importance of factors studied for their effect and occurrence of NC yang tadi, Haywood cases, non-occurrence, dan IS improper solution atau masalah-masalah di dalam Rizal dan Amos. Kenapa sih muncul masalah itu? Nah, kata Hugland pertama, ukuran sampel kamu coba kamu lihat lagi. Ya kan, sampel-sampel yang kecil seringkali terjadinya adalah improper solution. Kedua, sample size dan loading factor terlalu rendah. Jadi validitas, tingkat validitas loading factor, korelasi antar indikatornya terlalu rendah. Ketiga, number of indikator per faktor mungkin terlalu kompleks. Ya, ada satu variabel indikatornya banyak banget, ada satu variabel indikatornya sedikit banget. Kemudian model complexity. Jadi semakin kompleks dalam suatu model, ya kan, dapat menyebabkan improper solution atau Haywood cases ini. Haywood cases are concerned, dia bilang. Oke, ini adalah yang ditulis oleh mereka dan studi mereka. Oke, kita langsung buka data di Rizalnya. Ini adalah data murni. Ya, data murni yang kita olah, ya. Kita lihat model pengukurannya dulu. Oke, model pengukurannya dulu. Pertama adalah kita lihat dulu CFA-nya, ya. Mengapa Rizal dan Amos gagal? Ini contohnya nih. Yang pertama model CFA. Kita lihat CFA-nya. Loading faktornya rendah enggak? Enggak. Lihat, loading faktornya tinggi-tinggi semua. Kedua, sampel size-nya rendah enggak? Enggak. Sampel size-nya gede banget, 482. Nih, 482. Gede banget sampelnya. Cukup untuk Amos dengan Rizal. Lihat loading faktornya. Valid semua enggak? Valid semua. Bagus, lihat. 8, 8, 8, 7, 8. Di atas 0,7 semua. Bisa dilihat di sini, cuma satu, 0,695. Ya. Yang lainnya di atas 0,7. Ini menunjukkan kepada kita bahwa loading faktornya itu diterima. Bagus.
Model pengukurannya bagus semuanya. Oke, kita terima nih model pengukurannya. Keluar output resellnya kayak gini. Output resellnya itu kayak begini, keluar. Tuh gambarnya keluar. Keluar gambarnya. Oke, gambarnya sudah keluar semua, loading vektornya bagus semua. Oke, tetapi begitu kita melakukan uji struktural atau model struktural kayak gini, mulai masalah nih. Keluar peringatan warning ini, di resell keluar, namanya improper solution. Oke, keluar di peringatan-peringatan kayak gini, mulai di resell keluar. Oke, dia bilang the solution nggak convergent setelah 1120 kali iterasi. Oke, nggak keluar peringatan. Mulai yang kedua, warning, error variant is negatif. Jadi error variant itu menghasilkan angka yang negatif. Mana sih angka yang negatif? Ini, error variant minus 1,270. Nggak keluar hasilnya. Keluar hasilnya, tapi nilainya negatif, nggak masuk akal. Karena nilai error variant itu pasti 0, atau selalu bilangan positif. Tidak mungkin error varian itu 0 dan tidak mungkin dia negatif. Ini error variannya. Kemudian keluar nilai R square-nya 2,27. Salah. Iya kan? Nggak mungkin R square lebih besar daripada 1. Oke, kita lihat goodness of it-nya. Cocok banget. Keluar muncul kayak gini. Warning, above matrix is not positive definite. Keluar muncul peringatan gini. Keluar lagi muncul resell dam gitu. Ya, dam. Oke. Nah, karena muncul solusi-solusi yang seperti ini, pertanyaannya adalah apakah disertasi kita kiamat? Atau apakah kita nggak bisa melanjutkan pakai analisis yang lain? Ya, kita konsultasikan dulu dengan dosen. Dan para dosen pembimbing yang doktor dan profesor S3 itu, kita membuka wacana kembali pemikiran kita. Kalau nggak ketemu gimana? Mau dipaksain disertasinya? Mungkin kata dosen, coba dibuang dulu data-data outlier. Sudah semua kita lakukan, tapi memang begitu kenyataannya. Oke? Lalu, lihatlah tulisan yang ditulis oleh Hensler tahun 2009. Ini tulisannya. A researcher must arrive at decision. Ya, artinya bahwa peneliti, para akademisi, dosen, ya harus berhadapan dengan sebuah keputusan. In causal modeling analysis, apakah kita pakai covariant based SEM atau kita pakai PLS? Gitu kan? Although the covariant based SEM and PLS path modeling methodology differ, berbeda from a statistical point of view, meskipun kedua aliran ini berbeda algoritmanya, dalam istilah statistik itu berbeda, tetapi kita pandang keduanya sebagai seorang teman yang baik gitu. Coba kita lihat di sini. Kalimat yang dilakukan oleh Hensler dengan mengutip kepada Rinskov ini, dia ahli Risrel nih, ahli SEM covariant 1984. Mengatakan begini, jika covariant Risrel dan Amos itu mengalami kegagalan di dalam asumsi seperti distribution assumption, minimal sample size, maximum model complexity, modelnya terlalu kompleks banget, dan related methodology method arise dan munculnya masalah-masalah di dalam hasil outputnya seperti Haywood cases, diceritakan di sini. Haywood cases, inability, ketidakmampuan untuk convergent, gitu kan? Parameter outside reasonability, ini bijaksana banget menurut saya kalimatnya nih. R square-nya tinggi banget, lebih dari 1 nggak mungkin. Muncul Haywood cases, ya kan? Yang tadi kan, standar error nilainya negatif, maka dia menyarankan PLS path modeling may represent a reasonable methodology alternative for theory testing. Bayangkan, ya seorang ahli SEM covariant terbaik di dunia, Rinskov 1984 pun, di dalam jurnal yang ditulis oleh Hensler 2009 ini, sangat bijaksana. Kalau model kita pakai Risrel sama Amos gagal, nggak ketemu iterasinya, banyak output-output yang aneh, coba deh kamu beralih kepada PLS untuk for theory testing, untuk pengujian teori. Nah, ini contohnya kayak begini. Ini referensi aslinya yang mengatakan bahwa kita nggak boleh kaku. Kita jadi dosen, doktor, dan profesor itu di suatu kampus nggak boleh kaku. Di sini nggak boleh PLS, harus pakai Risrel dan Amos semuanya. Yang terjadi apa? Terjadi kanibalisasi datanya. Datanya diubah-ubah sama mahasiswa.
untuk memenuhi keinginan dosen. Padahal ya di dalam referensi ilmiah mengatakan coba aja deh pakai alternatif yang namanya pakai PLS. Karena keduanya itu teman dekat, ya, saling bergandengan keduanya. Oke, kita coba data yang barusan ini pakai SEM-PLS ini. Ini modelnya X1, X2, X3 sampai dengan X7, kemudian antara Y, X6 dengan X5 lagi ke Y2, kemudian Y3, Y2 ini dari X4, kemudian ini terhadap Y4, ini X4 ke Y2, ini 4. Ini modelnya persis yang tadi. Ya, kita olah datanya. Pertanyaan teman-teman semua, ini model kompleks bukan? Oke, apakah itu model yang kompleks? Menurut saya, model ini, bentar kita lihat di sini ya. Menurut teman-teman semua, ini model kompleks bukan? Ini model first order. Ini lihat, sampel size sudah besar. Sampel size 400-an tadi kan? Modelnya first order. Ini bukan model kompleks. Bukan kompleks model kan? Ya kan? Hanya saja pengaruh antar variabelnya. Nih, pengaruh antar variabelnya cukup kompleks. Y1 terhadap Y2, Y3, Y4. Tapi biasa juga ini hipotesisnya. Ke sini, gitu kan? Betul kan? Nah, kita run ini. First order, bukan model kompleks dia. Dia first order, bukan model kompleks. Kita run dia. Pakai SEM-PLS. Bootstrap, kita run dulu. Pertama pakai PLS algoritma. Lihat. Kita lihat loading vektornya. Loading vektornya sama. Loading vektornya hijau semua. Ya kan? Hijau semua sama. Kayak yang tadi punya Risrel, bagus semua. Oke? Sama semua tuh hijau semua. Kemudian korba alpha, komposit terbilang AP, bagus semua. Oke? Bagus semua. Goodness of it-nya 0,074, bagus semua. Oke? Bahkan kalau kita bootstrap ini, bootstrap 5.000 kali, hipotesis dua arah, sebentar sambil di run dulu ini. Kita lihat pengaruh antar variabelnya. Oke, kita lihat di paired coefficient ini, bagus semua, hanya satu yang nggak signifikan, tapi semuanya signifikan. Kita lihat mediasinya, bagus semua, tidak ada yang, hanya dua yang tidak signifikan. Ini pun multiple mediation di sini, wajar. Ya kan? Ini signifikan semua. Hampir sebagian besar signifikan. Oke, ini menunjukkan chi-square predict-nya. Lihat coba, kita lihat di PLS predict-nya. Ini keunggulan SEM-PLS. Daya prediksi itu dilihat di chi-square predict-nya. Kita lihat. Lihat, nilainya di atas 0,5 semua, memiliki prediksi tinggi. Tuh lihat, PLS prediknya bagus semua, lihat. Ya, untuk RMSE ini bagus semua. Dibandingkan LM-nya bagus. Ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika Risrel dengan Amos mengalami kegagalan, kita coba sekali lagi. Ketika Risrel dengan Amos mengalami kegagalan, dalam estimasi model muncul non-proper solution, improper solution, kemudian Haywood cases, karena berbagai permasalahan data, maka SEM-PLS dapat menjadi solusi alternatif untuk teori testing. Tadi ya disebutkan tadi jurnalnya. Ini jurnalnya. Ini jurnalnya. Bukan kata saya, ini jurnalnya. Factorial scaling dari Henseler dan Sinkovic. Oke, itu jurnalnya untuk teori testing. Oke. Nah, sekali lagi, itu adalah contoh yang bisa memberikan kepada kita sample size, complexities model, low reliability validity, dan distribusi data kata Huglan. Tapi saya menambahkan satu nih, penyebab kegagalan. Ya, jadi penyebab kegagalan Risrel atau Amos, itu menurut pengalaman saya mengolah data, bisa terjadi karena adanya multicollinear antar variabel. Yamin 2024, saya maksudnya. Berdasarkan pengalaman mengolah data, ini kegagalan Risrel dan Amos itu juga bisa disebabkan karena terjadinya multicollinear atau korelasi yang terlalu tinggi, yang cukup tinggi antar variabel independent exogen, biasanya di atas 0,70. Kita periksa. Ini pengalaman saya mengolah data. Ya, untuk memeriksanya lihat aja matrik P. Nih matrik P ini berguna nih. Kita lihat matrik V.
Nih, matrik Pi ini kita lihat. Jadi kalau Anda mengalami kegagalan di dalam Risalah sama Amos, nggak bisa dibetulin tuh. Lihat aja matrik Pi-nya. Kalau matrik Pi-nya X1, X2, X3, exogen ini nilainya di atas 0,60, 0,70 kayak begini, artinya dia beririsan korelasinya terlalu tinggi, biasanya gagal. Biasanya gagal. Cukup lihat di matrik V ini. Kalau matrik V ini nilainya gede-gede, ya udah, Anda nggak usah ngapa-ngapain nih, kayak X3 dengan S4 nya sampai 0,9. Nggak usah diapa-apain lagi, nggak bisa. Kalau Anda ngubah-ngubah data juga ini banyak banget yang diubah-ubah, capek. Lebih baik pakai alternatif, yaitu pakai metode SEM-PLS. Nah, ini menurut saya nih, ini pengalaman saya ratusan kali mengolah data. Kalau Rizal sama Amos, variabel independen atau eksogennya berkorelasi terlalu tinggi, bisa gagal Rizal sama Amosnya. Oke, kita lanjutkan lagi. Presentasi ini tidak dapat digeneralisasi untuk semua data, bahwa SEM-PLS lebih baik daripada Amos dan Rizal. Enggak ya, enggak. Tapi saya hanya ingin membukakan, mencerahkan kampus-kampus, terutama para dosen, bahwa Rizal dengan Amos itu teman baik, ya. Jangan mengebiri SEM-PLS, ya, bahwa di kampus ini harus Rizal sama Amos, padahal sebenarnya data aslinya tidak, lalu diubah-ubah oleh mahasiswa gitu. Kita jangan seperti itu. Jadi kalau datanya gagal, Rizal sama Amos, coba kita pakai SEM-PLS dulu. Ya, SEM covarian bisa lebih baik Rizal sama Amos dibandingkan SEM-PLS pada studi kasus yang berbeda. Tapi pada data ini kenyataannya bahwa SEM-PLS lebih superior, lebih bagus dibandingkan Rizal dengan Amos, karena terjadi multikolinear tinggi antara variabel eksogen atau independen, dan nggak bisa diapa-apain itu datanya. Mau dibuang outlier, nggak bisa. Nggak akan bisa ini. Mau ditransformasi datanya ini, nggak bisa. Saya udah berkali-kali ngolah data kayak gini, nggak akan ketemu. Solusinya dengan SEM-PLS, kita alternatif. Nah, semoga ini bisa mencerahkan bagi para dosen semua, khususnya juga bagi para mahasiswa. Yuk, kampus kita itu lebih moderat, lebih menerima perubahan-perubahan perkembangan ilmu pengetahuan, termasuk juga di dalam SEM-PLS. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Mau jaga olahan data sendiri, kami menulis e-book 1.700-800 halaman, harganya 70.000, mudah-mudahan memberikan kemanfaatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.